Salam jumpa pemirsa, kami kembali hadir dengan sejumlah informasi yang dihimpun dari berbagai penjuru dunia. Bersama saya Luis Ayu, inilah Sinpo Dunia selengkapnya. Kita awali informasi yang pertama, pemirsa. Negara bagian California, Amerika Serikat dikenal sebagai negara bagian suaka yang ramah terhadap imigran tanpa izin tinggal tetap. Tapi satu kota di California memilih mendukung kebijakan deportasi imigran dari Presiden Trump. Dikenal sebagai negara bagian suaka, California membatasi kerjasama polisi negara bagian dengan pihak imigrasi federal. Melarang polisi bertindak sebagai agen imigrasi atau melakukan penangkapan hanya karena pelanggaran imigrasi sipil. Tapi di negara bagian ini, kota Huntington Beach telah menyatakan dirinya sebagai kota non-suaka untuk imigrasi ilegal demi pencegahan kejahatan. If an undocumented person commits some kind of crime, especially a heinous crime, I want them removed. I want us to have every level of law enforcement to keep our community as safe as possible. And if you take that link out, that level of law enforcement out, we might be releasing somebody who we don't want back into our community. Pemilik restoran Charlie Zabla mendukung Huntington Beach sebagai kota non-suaka. By crossing the borders and coming here illegally, you already committed a crime. You broke the law. And that's not acceptable. I came here the legal way. I did the right thing right. I waited in line. I paid my dues. It took me 12 years to become a citizen. Masuk secara ilegal ke Amerika Serikat adalah pelanggaran perdata, bukan tindak pidana. Datang secara ilegal adalah pelanggaran ringan, tapi masuk kembali secara ilegal setelah dideportasi adalah kejahatan yang dapat dihukum hingga 2 tahun penjara. Instruksi Presiden Donald Trump yang diberi judul Melindungi Rakyat Amerika dari Invasi Imigran akan menolak pendanaan federal bagi yurisdiksi suaka. Belum jelas dana federal apa yang akan dipotong dan yurisdiksi mana, dan apakah negara bagian California termasuk di dalamnya. Banyak kelompok pro-deportasi mengatakan deportasi imigran adalah demi keamanan. Namun menurut Lembaga Penelitian dan Kebijakan Imigrasi Harbor Institute, tidak ada bukti kota-kota suaka kurang aman. Study after study has proven that sanctuary cities not only don't increase crime, they actually reduce crime. And so for Huntington Beach politicians to be invested in trying to promote this anti-sanctuary policy actually shows that they're not invested in promoting public safety. Mengingat pemerintah kota tidak berkuasa atas penegak hukum setempat, keputusan Huntington Beach hanyalah langkah simbolis. Declaration by the city is going to have limited impact because the cities don't have their own jails. Generally, the entity that controls the jails is the Orange County Sheriff's Department. That's a different decision maker. Ketika California memberlakukan Undang-Undang Suaka pada 2017, pemerintah Trump pertama berpendapat di pengadilan bahwa hal itu mengganggu otoritas imigrasi yang menegakkan hukum federal. Pengadilan banding memutuskan memenangkan negara bagian California, dan Mahkamah Agung AS menolak untuk meninjau kasus tersebut. Demikian laporan tim VOA. Adopsi kendaraan listrik di Amerika Serikat selama ini terkendala minimnya infrastruktur, khususnya stasiun pengisian kendaraan listrik umum atau SPKLU yang baru berjumlah ratusan ribu. Sedikit untuk negara seluas Amerika Serikat, ditambah lagi tidak semua SPKLU yang ada ini memadai dan bahkan sebagian tidak berfungsi. California menjadi negara bagian yang warganya paling cepat melakukan adopsi kendaraan listrik alias EV. Tapi dengan pesatnya penjualan EV di negara bagian ini, muncul juga sejumlah masalah. We're seeing that one of the problems is the availability of charging stations as well as them actually working. Charger Help adalah perusahaan khusus untuk menangani kerusakan pada tempat cas mobil listrik alias stasiun pengisian kendaraan listrik umum SPKLU. Charging stations, they're legitimately computers. And so, they're way more complex than a gas station. And so when I saw that, the charging experience wasn't a great experience, I wanted to figure out how could I be helpful in ensuring that it is a great experience. Keterbatasan inilah yang membuat Camille bersama rekannya Yvette Ellis mendirikan Charger Help pada 2019. I started Charger Help because
I really believe that electric vehicle and electrification was something that could help our air quality. I come from a community that we're severely impacted by poor air quality. Sebagian pekerja Charger Health berawal dari teknisi industri energi bahan bakar fosil. We come out, we do the preventative maintenance. We also do repairs on DC fast charging stations. DC Fast Charge bisa mengisi penuh baterai EV dalam waktu sekitar 20 menit. Tapi survei di California menunjukkan hingga sekitar 20% tempat cas seperti ini rusak. Accidents, people actually can hit them and damage them. Sometimes there are boards that can burn out. We've seen where a station did not work because there was a squirrel that actually kind of got into the system and he actually was burned. We've seen frogs. We've seen wasp nests where there's literally been bees and there's a honeycomb and honey is coming out of the side of the station. Pengembangan infrastruktur EV di Amerika Serikat relatif tertinggal dibandingkan negara-negara industri barat di Eropa. Di sana jumlah SPKLU telah mendekati 1 juta unit. Tapi dengan begitu banyaknya SPKLU, banyak juga laporan soal kerusakan. Angkanya mencapai 1/3 menurut perusahaan cas EV Finlandia Kempower. EV sales is going to go up, but it's going to go down some years. But we have to have the infrastructure, and it's the chicken and the egg discussion. We've had it for 5-10 years. Do we build out the infrastructure or do we wait for the demand to come from the cars first? And I think the easy answer for that is just we need both. We have gone a little bit from there is a charger here and there to a trend where we see there are big sites with many fast chargers, high quality chargers by the highways. Those build-outs will continue, but you will see it growing with the gas station brands. You will see the chargers popping up there because that's a consumer behavior that we already have. Dari Washington DC, Nova Purwadi dan tim VOA. Ya pemirsa, sejumlah lembaga swadaya masyarakat di Indonesia ini langsung terdampak oleh pembekuan bantuan asing Amerika Serikat dan rencana penutupan USAID, di mana sejumlah pengamat Amerika Serikat ini mengingatkan pentingnya bantuan asing demi hubungan baik Amerika Serikat dengan mitra-mitranya. Usai Presiden Donald Trump membekukan hampir semua bantuan asing, termasuk dari Badan AS untuk Pembangunan Internasional atau USAID, sejumlah lembaga swadaya masyarakat di Indonesia langsung merasakan dampaknya. Ada sekitar 200 sampai 300 petugas lapangan ini yang saat ini terpaksa harus berhenti gitu. Nah, itu dampak langsungnya gitu Yang bikin kaget adalah waktunya. Kami tidak menyangka bahwa ini secepat ini dan semasif ini gitu ya. NGO-NGO yang di bawah USAID yang mendapatkan pendanaan langsung dari USAID dan bekerja langsung dari USAID itu bahkan juga tidak bisa berkomunikasi dengan USAID. Pada tahun fiskal 2023, Amerika Serikat membelanjakan 230 juta dolar atau 3,6 triliun rupiah untuk bantuan di Indonesia dan mendanai 50 lebih program antara lain kesehatan, perempuan wirausaha, hingga manajemen bencana. USAID dengan kantor pusat di belakang saya ini didirikan tahun 1961 di bawah pemerintahan John F. Kennedy untuk melawan apa yang disebut sebagai pengaruh Soviet. USAID hanya menggunakan anggaran pemerintah federal tak sampai 1%, namun merupakan lembaga penyediaan bantuan terbesar di tingkat global dan beroperasi di berbagai belahan dunia, termasuk Indonesia. Presiden Trump melakukan pembekuan 90 hari seraya meninjau program-program supaya sejalan dengan kebijakan utamakan Amerika atau America First. Departemen Efisiensi Pemerintah yang dipimpin bilioner Elon Musk menyatakan Presiden Trump setuju untuk menutup operasi USAID. Situs USAID kini menyatakan pegawainya di seluruh dunia akan dicutikan dan dipulangkan ke Amerika. Langkah ini belum pernah terjadi, mengingat bantuan asing selalu didukung Presiden baik dari Partai Demokrat maupun Partai Republik, menurut pengamat. In fact, some of the biggest increases in the last several decades have come from Republican presidents. For example, Ronald Reagan in his first administration presided over a very large increase in U.S. foreign aid. Bantuan asing juga membantu keamanan nasional Amerika, menurut Patrick Cronin yang pernah menjabat sebagai orang nomor 3 di USAID pada era Bush. We also went into trouble spots. So-called fragile states. Some of them were
very much hotspots like Afghanistan and nation building or rebuilding. Para pengamat memprediksi ini melemahkan pengaruh Amerika di negara-negara mitra dan menjadi peluang bagi pesaing Amerika di kawasan. You know, you are really in need of building up expertise, rapport, goodwill. And our foreign assistance programs are definitely a means to doing all of those things, even if, again, specific programs can be discarded, added, shrunk, expanded. So the suspension of foreign aid, I think, risks ceding vital ground to China, particularly in Southeast Asia. Dari Washington DC dan Jakarta, Rio Tuasikal dan Hafiz Sahadewa, VOA. Pemirsa, penutupan lembaga penyalur bantuan asing Amerika Serikat, USAID dan penggabungannya dengan Deplu Amerika Serikat mengundang pro dan kontra. Penolakan datang dari partai oposisi Demokrat di Kongres dan juga secara internal. Pekerja dan kontraktor USAID, Badan Pembangunan Internasional Amerika Serikat yang dirumahkan kembali berunjuk rasa untuk kedua kalinya menolak penutupan badan pemberi donor terbesar di dunia ini oleh Presiden Trump dan Departemen Efisiensi Pemerintahan yang dikepalai oleh Elon Musk. Kali ini demonstrasi diadakan di luar gedung Kongres AS setelah Senin lalu diadakan di depan kantor USAID. Orang-orang yang berunjuk rasa menilai bahwa USAID yang dibentuk dan didanai oleh Kongres AS tidak dapat dibubarkan begitu saja tanpa persetujuan Kongres. Warga diaspora Indonesia yang kami temui termasuk pekerja USAID yang telah dirumahkan sejak minggu lalu. Kartini, bukan nama sebenarnya, adalah warga negara AS. Ia memiliki gelar PhD dan telah bekerja untuk USAID selama hampir 3 tahun. Sebenarnya saya sedih sekali karena saya senang kerja ini. Bantu orang itu senang dari dulu. Sekolah setengah mati biar bisa bantu orang. Papa mama selalu bilang udah MBA aja, sekolah, duit banyak. Tapi emang nggak pernah bisa ada rasanya itu. Karena emang selalu passionnya itu ini. Sementara warga diaspora lain, George sudah bekerja bagi USAID selama 2 tahun, mengelola berbagai kontrak dalam bidang perlindungan sipil hingga pertanian. I consider myself an Indonesian American. I immigrated to this country when I was very small from a country that had suffered a lot of economic hardships. My parents brought me to this country to make a better place for myself. Like, this is not the America that Trump promised. This is exactly the opposite, and it's because of Elon Musk. Penutupan USAID dimotori miliarder Elon Musk dan Departemen Efisiensi Pemerintah di bawahnya, dengan dalih efisiensi dan juga mengurangi pemborosan, meski tak diungkapkan jelas apa yang dimaksud. Menlu AS Marco Rubio mengatakan banyak fungsi dari USAID yang akan terus berlanjut tapi harus selaras dengan kebijakan luar negeri Amerika Serikat. Namun belum jelas apa yang akan terjadi pada badan itu sendiri meski diusulkan digabung dengan Deplu AS. Menlu AS Marco Rubio kini merangkap Direktur Sementara USAID. The attitude that USAID has adopted over the years is, no, we are independent of the national interest. We fund programs irrespective of whether it's aligned or not aligned with a foreign policy. That's ridiculous. These are taxpayer dollars. Pengamat dari Lembaga Pemikiran Konservatif menilai reformasi dianggap tetap bisa dicapai lewat dialog, bukan pendekatan bisnis dengan pemangkasan tanpa pandang bulu yang berdampak langsung pada kehidupan orang di luar maupun di dalam negeri AS. Any thinking person would want the dialogue to come before the policy changes. I mean, I know there's been a dialogue on the campaign trail. Fine, you can keep your promises to all the Americans and the people who voted for you in particular, but do understand what you're doing before you do it. Don't just act in haste and repent in leisure and say, look, we're going to have to make some trade-offs here. We can't afford the same amount of foreign assistance or largesse that we did in past. USAID memiliki lebih dari 10.000 staf di AS maupun yang ditugaskan di luar negeri. Pada 2023, badan ini mengucurkan dana bantuan sebesar $72 miliar ke seluruh dunia, mencakup berbagai bidang mulai kesehatan hingga anti korupsi. Dari Washington DC, Valdia Baraputri, Rio Tuasikal, Nabila Ganinda, dan tim VOA. Pemirsa, masih banyak sejumlah informasi menarik lainnya, tetap di Sinpo Dunia. Terima kasih pemirsa, masih tetap bersama kami di Sinpo Dunia. Informasi kami lanjutkan. Program pemberian makan bergizi bagi anak sekolah juga dilaksanakan di Malawi.
Dengan dukungan Badan Pangan Dunia (PBB) dalam program ini, bahan pangan dipasok petani setempat sehingga selain menghasilkan peningkatan gizi, para siswa juga memberikan pemberdayaan ekonomi bagi para petani. Pili Rane Kuate adalah petani kecil di distrik Zomba di Malawi bagian selatan. Menurutnya, sekitar 5 tahun lalu, ia mulai mendapatkan lebih banyak uang dengan menjual hasil panennya langsung ke sekolah dasar setempat dibanding menjualnya ke tengkulak. Sika umene wanithandizaso ndapeza nawo ziweto monga ng'ombe ziwiri ndazipeza kuchokera ku msika umenewo zimene zikundithandiza pa kumpanga komanso ku zinthu zosiyana-siyana palibe vuto lina lililonse. Pili Rani menjadi bagian dari program Pangan Dunia PBB untuk pemberian makanan sekolah dari hasil budidaya setempat. Sejak upaya percontohan tahun 2012, program ini telah berkembang untuk mendukung lebih dari 800.000 siswa dan 35.000 petani di 11 distrik di seluruh Malawi. Provides farmers with reliable markets for up to 200 school days annually, boosting incomes and resilience, and it promotes dietary diversity, offering school children meals with ingredients from Malawi's 6 food groups. Para donor yang mendukung inisiatif ini antara lain Norwegia, Uni Eropa, Prancis, dan Islandia. Menurut para siswa, inisiatif ini lebih baik dibanding program pemberian makan sebelumnya yang hanya menyediakan satu jenis makanan. Nthawi ya soyayo timadya phaya soya khakha pano pa homegrown litangobwera tikumadya phaya ngaiwa pena kumati phikira futali mpunga mangungu pena maripasa mbatata yosakaniza ni masamba. Program Pangan Dunia mengatakan inisiatif ini telah membantu meningkatkan kehadiran siswa di sekolah dari 77% menjadi 92% dan mengurangi ketidakhadiran siswa karena alasan kesehatan sebesar 11%. Tapi di beberapa sekolah, seperti sekolah dasarnya Cenda di distrik Sanje, tantangannya adalah keterlambatan pasokan. We use the smallholder farmers that lack a lot of resources, and because of that the food comes to our school maybe with 2 or 3 days late. World Food Program mengatakan mereka sedang mengatasi masalah keterlambatan pasokan dengan membeli bahan makanan dari para petani di koperasi-koperasi di sekitar sekolah. Menurut para petani, inisiatif ini telah membantu mereka mendapatkan penghasilan yang cukup untuk membangun rumah. Sementara bagi para siswa, program ini menjanjikan masa depan yang lebih sehat dan cerah. Dari Washington DC, saya Helmi Yohanes dan tim VOA. Pemirsa, New Orleans pada 9 Februari 2025 menjadi tuan rumah pertandingan puncak football Super Bowls. Jutaan wisatawan diperkirakan datang ke kota ini. Tidak hanya untuk menyaksikan pertandingan, tapi juga menikmati wisata kuliner yang bersamaan juga dengan pertunjukan jazz dan arsitektur unik yang menjadi daya tarik utamanya. Susan Spicer adalah chef ternama yang telah berkarir hingga ke Eropa sebelum kembali ke kampung halamannya di New Orleans, negara bagian Louisiana. Kini ia menjadi executive chef di restoran bernama Rosedale di kawasan Lakeview. In my mind, it's a casual restaurant with a fine dining mentality. I was in fine dining for 35, 40 years, and so there's some things ingrained in me. Susan sebelumnya lama mengasah keterampilan di kawasan French Quarter yang banyak didatangi turis dan menjadi pusat wisata New Orleans. Tapi menurutnya untuk menikmati kuliner New Orleans dan Louisiana, orang mestinya tak berkutat di the French Quarter saja. There's so much concentrated in the French Quarter and the CBD and the warehouse district that you can just really get absorbed by everything that's going on there. But if you just venture out a little bit, and come to Mid-City or Lakeview or Old Metairie or, take the streetcar way uptown and to Carrollton Avenue, there's a lot to discover. Wisata kuliner di New Orleans mencerminkan perpaduan banyak budaya. Gumbo, sebuah hidangan berkuah yang dihidangkan di atas nasi putih, adalah salah satu simbol perpaduan ini, memadukan masakan Afrika, Prancis, Jerman, Spanyol, dan suku asli Amerika, Choctaw. We make gumbo
Lots and lots of gumbo. When it's cold outside, that's whenever customers start coming in for the gumbo. Pembuatan gumbo berawal dari sebuah roux, pengental khas Prancis yang dibuat dari lemak dan tepung. We gotta have the perfect roux to make the perfect gumbo. We scoop the roux in there, then 2 buckets of hot water, and then we boil that down and sift it, make sure it's real smooth, and then once that's done and it comes to a boil, then you add your hot sauce, your kitchen bouquet. Bagi warga Louisiana, tak mudah meniru otentisitas gumbo di wilayah lain Amerika. Because you can get it like in northern places, but it's just not the same. Like the flavor and even like the liquid like texture. We have been craving gumbo because it's New Orleans. It's a New Orleans thing, totally, Louisiana. Menurut pantauan Dinas Wisata Louisiana, wisata kuliner menjadi motivasi utama orang berkunjung ke New Orleans. Dan pembelanjaan di restoran dan bar menjadi kategori pembelanjaan terbesar. Seperti banyak kota lain yang juga menjadi destinasi wisata, New Orleans harus berjuang keras untuk kembali ke angka kunjungan seperti sebelum pandemi COVID. Dan berbagai perbaikan yang dilakukan menjelang diselenggarakannya Super Bowl di kota ini, diharapkan bisa ikut menggairahkan kembali kunjungan ke kota ini. Dari Washington DC, saya Nova Purwadi dan tim VOA. Pemirsa, bunga bangkai mekar kembali di New York City, Amerika Serikat. Para pengunjung antusias mengantri untuk bisa melihat spesies bunga langka dari Indonesia ini, yakni Rafflesia arnoldi. Simak laporannya berikut ini. Warga New York ini ramai-ramai mengantri untuk mencium bunga bangkai yang khas. So many different smells. We got some stinky cheese, some poop smells, some kind of sweaty, now I get the sweaty sock smell, foot smell. And then like once in a while, I actually get this like very fleeting, thin, pleasant floral smell. But that's not as often as the bad smell. Bunga bangkai alias Amorphophallus gigas ini mekar untuk pertama kalinya sejak tiba di Brooklyn Botanical Garden 7 tahun yang lalu. Ini adalah peristiwa yang sangat langka, mengingat bunga endemik Sumatera ini mekar setiap 2 hingga 10 tahun sekali dan rata-rata hanya sekitar 24 jam. I think it smells like something growing actually in the earth, and I do think it smells rotten, but more like rotting food almost. Yeah. Ketika mekar, bagian kuning bunga yang seperti paku disebut spadix berdiri tegak hingga kelopak di sekelilingnya mekar dan menarik penyerbuk ke bagian reproduksinya. Kemudian, bagian yang berwarna kuning runtuh. So carrion beetles that would be attracted to stuff that smells kind of putrid. So like poop or rotten eggs, stinky cheese, things like that. So like all plants, flowers that smell beautiful are attracting bees, or they're attracting hummingbirds or other birds. This is attracting beetles and flies. Brooklyn Botanic Garden adalah satu dari hanya 10 kebun raya di dunia yang punya koleksi bunga bangkai, menurut Botanic Gardens Conservation International atau BGCI. Saking antusiasnya warga New York, jumlah pengunjung kebun raya ini sampai membludak. It's amazing. All of Brooklyn has come out to see this flower today, one of the coldest days of the year. We've had 5 times our normal attendance today. Terakhir, bunga bangkai mekar di kota New York adalah pada tahun 2019 di lokasi yang berbeda, yakni New York Botanical Garden di Bronx. Pemirsa, bunga bangkai tercatat mekar pertama kali di Amerika Serikat pada tahun 1937. Saking bersejarahnya peristiwa ini, bunga bangkai bahkan sempat ditetapkan sebagai simbol resmi dari Bronx di New York City pada 1939 sebelum akhirnya diganti menjadi bunga lili pada tahun 2000. Dari New York, Randy Wucaksana dan tim VOA. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita pada edisi kali ini. Tetap saksikan Sinpo Dunia hanya di Sinpo TV. Saya Louis Ayu mewakili kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.
Simple TV, News, Sport, Entertainment.